Selamat malam para pendengar, sahabat-sahabat Pertuni Kap Bandung dimanapun Anda berada. Eh, Alhamdulillah pada malam hari ini puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam acara sosialisasi Muscap Pertuni Kap Bandung. Untuk edisi kali ini kita akan membahas tentang program kerja ya. Program kerja Pertuni Kap Bandung periode 2021-2026 ya. Untuk memandu acara ini saya persilakan Pak Anwar Abu Bakar untuk memandu acara tersebut. Untuk Pak Anwar, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan kepada seluruh anggota Pertuni yang ada di Kabupaten Bandung. Selamat menyaksikan atau menyimak acara broker ya yang diselenggarakan oleh tim penitia dalam rangka Muscap kita pada tahun 2021 ya. 2021. Baik rekan-rekan semua yang ada di Kabupaten Bandung, silahkan apabila ada saran atau kritik atau pertanyaan bisa mengirim WA-nya ya ke WA informasi kalau ada pertanyaan yang ada kaitannya dengan program ini. Silakan mungkin untuk Anwar, maaf Anwar, ini sinyalnya timbul tenggelam sinyalnya, maaf. Ya. Nah, Dadang, ini bagaimana? Udah. Ya, bagi rekan-rekan yang ada di seluruh penjuru Kabupaten Bandung, silahkan kalau ingin mengajukan pertanyaan, silahkan ke WA informasi atau ke WA Muscap agar sama tim penitia nanti akan ditindaklanjuti untuk temanya yaitu program kerja Muscap kita kali ini ya. Begitu mungkin Pak Dadang, silakan. Bagaimana, cukup jelas suara saya? Jelas terusin Kan War. Ya. Ini di sini hujan kebetulan jadi agak susah sinyal ya. Kepada rekan semua, halo, bagaimana, jelas suaranya? Sudah diterusin jelas. Cukup ya. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin mengirim pertanyaan, saran, kritik atau lain sebagainya bisa melalui WA informasi di acara kita pada malam yang berbahagia ini, yaitu program kerja ya di Muscap tahun 2021 mungkin begitu ya, rekan-rekan semua. Saya harapkan silahkan untuk mengirim pertanyaannya ke WA informasi begitu, mungkin Pak Dadang. Rancangan program Pertuni periode 2021-2026. Penetapan Musyawarah Cabang 8 Persatuan Tunanetra Indonesia Kabupaten Bandung tahun 2021. Bab 1. Pendahuluan. Bahwa untuk mencapai tujuan Pertuni guna mewujudkan keadaan yang kondusif bagi tunanetra untuk menjalankan kehidupannya sebagai manusia dan warga negara yang cerdas, mandiri, dan produktif tanpa diskriminasi dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan,
Dituntut kerja keras dari seluruh komponen organisasi Pertuni, bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, dilaksanakan secara terarah dengan sasaran yang dirumuskan secara spesifik dan dilaksanakan secara berkelanjutan serta berkesinambungan sesuai periode yang ditetapkan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, hendaknya digunakan berbagai pendekatan yang meliputi kekeluargaan, objektif, persuasif, bimbingan, penyuluhan, dan kemitraan, bahwa dengan perjuangan dan upaya keras yang terus-menerus dilakukan oleh warga penyandang disabilitas melalui Koalisi Nasional Pokja Disabilitas yang terdiri dari gabungan organisasi disabilitas termasuk di dalamnya Pertuni. Akhirnya, pada April 2016, pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Disabilitas yang merupakan domestikasi dari Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau CRPD yang diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dengan demikian, upaya terwujudnya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak-hak warga negara penyandang disabilitas sebagaimana diamanatkan oleh CRPD telah memiliki dasar dan legitimasi yang kuat karena telah memiliki payung hukum yang legal. Terhitung sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, langkah advokasi selanjutnya adalah terus mendesak pemerintah dan kementerian lembaga terkait agar segera menerbitkan peraturan presiden atau Perpres, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri atau Permen guna mengimplementasikan secara operasional undang-undang yang dimaksud. Sebagai organisasi kemasyarakatan tunanetra berskala nasional yang mengemban visi memperjuangkan terwujudnya masyarakat inklusif di mana orang tunanetra dapat berpartisipasi penuh dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan bersama anggota masyarakat pada umumnya atas dasar kesetaraan. Pertuni harus mengambil peran penting dalam proses implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 guna tercapainya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak-hak warga negara penyandang disabilitas. Sebagai negara dinamis yang jumlah penduduk sekitar 260 juta, Indonesia akan menjadi salah satu negara potensial maju di era 4.0, di mana pada era ini akan terjadi perubahan pada sistem pemberlakuan dan penggunaan tenaga kerja manusia dalam dunia industri. Di era ini, dunia kerja dan dunia industri akan masuk pada era digitalisasi. Dengan kata lain, di berbagai pekerjaan, kebutuhan terhadap tenaga manusia akan sangat dikurangi. Hampir seluruh bidang pekerjaan dan atau tugas kerja yang lazim dilakukan oleh manusia akan dilakukan oleh peralatan berteknologi digital. Pada tahun 2030 hingga 2045, sejumlah negara akan mengalami siklus bonus demografi yang berdampak pada masalah ketenagakerjaan, ekonomi, sosial, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Investasi SDM Indonesia sangat berkepentingan menyukseskan bonus demografi ini. Pada periode itu, 70% warga Indonesia merupakan penduduk usia produktif. Diprediksi pada tahun 2045, penduduk Indonesia mencapai 321 juta jiwa pada saat yang sama sebagai anggota G20 seperti Jepang dan berbagai negara Eropa mengalami penuaan generasi atau aging population. Kondisi itu berlawanan dengan bonus demografi. Bonus demografi yang akan dialami Indonesia menjadi moda pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Syaratnya,
penduduk usia produktif Indonesia memiliki kompetensi untuk menjadi tenaga kerja produktif dan kompetitif. Berbagai lembaga dunia yang kredibel seperti McKinsey Global Institute memprediksi Indonesia akan menjadi negara berkekuatan ekonomi keempat dunia bila bonus demografi sukses. Pertuni memiliki peran penting dalam mempersiapkan tunanetra generasi mendatang agar mereka menjadi insan usia produktif yang siap menghadapi era industri 4.0 dan periode bonus demografi menuju terwujudnya kerja Pertuni dalam menyongsong masa itu. Pertuni menyusun GBPP atau Garis Besar Program Pertuni yang dibagi dalam bidang-bidang meliputi 1. Hukum, advokasi, dan sosial politik. 2. Kemitraan, hubungan antar lembaga, hubungan instansi pemerintah, lembaga negara, dan hubungan internasional. 3. Keorganisasian, kaderisasi, pemberdayaan pemuda, pelajar, dan mahasiswa. 4. Peningkatan sumber daya dan sumber dana organisasi. 5. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 6. Pendidikan dan pelatihan. 7. Ketenagakerjaan dan kewirausahaan. 8. Pembinaan mental dan spiritual. 9. Kesejahteraan sosial dan kesehatan keluarga. 10. Seni dan budaya, olahraga dan kepemudaan. 11. Penelitian, pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia. 12. Aksesibilitas fasilitas dan layanan publik. 13. Aksesibilitas informasi, komunikasi, dan teknologi. Bab 2. Acuan Program Pancawarsa Pertuni 2021-2026. A. Hukum, advokasi, dan sosial politik. 1. Melakukan penyuluhan dan penyadaran terhadap para tunanetra agar memahami akan kewajiban sebagai warga negara serta hak yang fundamental dan mendorong mereka untuk menjadi bagian dari energi yang siap melakukan advokasi terhadap perlakuan diskriminasi dari penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak-haknya. 2. Menjalin kerjasama dengan lembaga bantuan hukum atau LBH yang ada di masyarakat untuk menyelenggarakan advokasi atas pelanggaran hak asasi yang dialami oleh warga masyarakat. 3. Mendesak pemerintah untuk mengamandemen semua peraturan perundangan yang terkait dengan penyandang disabilitas yang belum sesuai atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang merupakan domestikasi konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas atau CRPD. 4. Mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah sebagai pengenjauhan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. 5. Mendesak pemerintah daerah Kabupaten Bandung untuk segera membentuk Komisi Daerah Disabilitas atau KDD Kabupaten Bandung. 6. Melalui struktur organisasi Pertuni di tingkat kabupaten secara aktif melakukan advokasi terhadap pemerintah kabupaten di wilayah Kabupaten Bandung agar segera menerbitkan peraturan daerah tentang penyandang disabilitas. 7. Terlibat secara proaktif dalam kegiatan pengembangan masyarakat. 8. Terlibat secara proaktif dalam mengawal 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencakup A. Pancasila sebagai dasar negara. B. Undang-Undang Dasar 1945. C.
Negara Kesatuan Republik Indonesia. D. Bhinneka Tunggal Ika. 9. Mendorong keterlibatan anggota Pertuni, khususnya dan tunanetra pada umumnya, untuk berperan serta dalam kegiatan politik praktis seperti pemilu, pemilu kada, dan lain-lain. 10. Mendorong partai-partai politik dan pemerintah memberikan kesempatan kepada anggota Pertuni khususnya dan tunanetra pada umumnya untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 11. Mendorong partai-partai politik untuk secara proaktif melakukan pengaderan anggota Pertuni, baik sebagai kader anggota partai politik hingga anggota legislatif tingkat pusat dan daerah, serta pejabat publik di tingkat eksekutif. 12. Mendesak pemerintah daerah dan KPU daerah untuk dapat menyelenggarakan pemilu atau pemilu kada yang aksesibel di semua aspek dan tahapan. B. Kemitraan, hubungan antar lembaga, hubungan instansi pemerintah, lembaga negara, dan hubungan internasional. 1. Aktif membangun kemitraan yang sifatnya tidak mengikat dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, dunia usaha, dan kalangan tokoh masyarakat guna peningkatan kualitas hidup kaum tunanetra. 2. Aktif membangun komunikasi melalui audiensi dengan pemerintah dan lembaga legislatif guna memberikan masukan yang positif dan konstruktif mengenai isu disabilitas dalam menyusun rencana pembangunan nasional yang berkelanjutan serta menerapkan paradigma Disability Inclusive Development. 3. Terlibat aktif dalam pergerakan tunanetra internasional melalui World Blind Union dan organisasi atau lembaga internasional lainnya demi kemajuan tunanetra Indonesia. 4. Mendorong perusahaan melalui program CSR baik di tingkat pusat maupun daerah untuk terlibat aktif mendukung kegiatan tunanetra yang diselenggarakan oleh Pertuni. C. Keorganisasian dan kaderisasi, pemberdayaan pemuda, pelajar, dan mahasiswa. 1. Membangun tertib administrasi Pertuni secara bertahap dan berkelanjutan yang dimulai dari Pertuni pusat, provinsi, hingga kabupaten kota, termasuk mencakup pendataan anggota. 2. Mengupayakan penerapan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta menyiapkan perangkat pendukungnya dalam efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata kelola organisasi Pertuni secara bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan. 3. Secara bertahap menyelenggarakan pelatihan pengembangan kapasitas bagi anggota Pertuni Kabupaten Bandung. 4. Menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan bagi semua kader Pertuni. 5. Secara berkelanjutan, mengirimkan pemuda, pelajar, dan mahasiswa tunanetra pada pelatihan kepemimpinan, baik di dalam maupun luar negeri, dengan rekomendasi dari Pertuni daerah atau cabang, agar yang bersangkutan dapat mengamalkan ilmunya dan aktif pada Pertuni di daerahnya. 6. Mengupayakan peningkatan peran dan partisipasi perempuan tunanetra dalam kegiatan organisasi. D. Peningkatan sumber daya dan sumber dana organisasi. 1. Meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana organisasi sesuai kebutuhan. 2. Menggalang dana baik dari sumber internal maupun eksternal untuk membiayai kegiatan Pertuni, termasuk penyerapan dari dana CSR perusahaan, zakat, infak,
dan sodakoh baik secara kelembagaan dan perorangan. 3. Membentuk badan-badan, unit-unit usaha, dan unit-unit kerja produktif guna mencapai kemandirian pertuni dalam membiayai aktivitasnya. 4. Mengembangkan dana abadi guna mendukung pembiayaan kegiatan organisasi. 5. Mengelola dan memanfaatkan aset organisasi secara berdaya guna dan berhasil guna. 6. Mengupayakan keberpihakan, perolehan alokasi anggaran rutin dari pemerintah melalui APBN di tingkat pusat dan APBD di tingkat provinsi dan kabupaten kota. E. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 1. Mendesak pemerintah dan masyarakat agar terus-menerus dan berkesinambungan. Ulangi. 1. Mendesak pemerintah dan masyarakat agar secara terus-menerus dan berkesinambungan meningkatkan partisipasi perempuan tunanetra, termasuk anak perempuan tunanetra, di bidang pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi. 2. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perempuan tunanetra, baik dalam menjalankan tugas domestik di rumah maupun tugas sosial mereka. 3. Mendesak pemerintah pusat atau Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah, dinas kesehatan di tingkat provinsi, kabupaten, kota, untuk melakukan layanan deteksi dini terhadap anak untuk mencegah kebutaan. 4. Melakukan penyuluhan dan kampanye kepedulian terhadap orang tua, keluarga, dan anak untuk memberikan pemahaman dan informasi secara menyeluruh tentang ketunanetraan. 5. Pertuni secara bertahap dan berkesinambungan membangun kesadaran untuk mengembangkan dan memberlakukan kebijakan terhadap perlindungan anak atau Child Protection Policy di antaranya, dan tidak terbatas pada A. Setiap kegiatan pertuni, baik di dalam maupun di luar lingkungan kantor kesekretariatan pertuni, harus melindungi setiap anak, termasuk anak tunanetra, dari paparan hal yang berdampak negatif, baik secara fisik, psikologis, maupun emosional. B. Setiap pertuni akan menampilkan foto atau video tentang anak, termasuk anak tunanetra, terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali. C. Menyediakan ruang laktasi yang tertutup, aman dan nyaman bagi pengurus, anggota, karyawan, atau relawan pertuni di kantor sekretariat pertuni dan di lokasi di mana pertuni melakukan kegiatan. F. Pendidikan dan pelatihan. 1. Memberikan informasi dan edukasi tentang sumber-sumber beasiswa yang diselenggarakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang dapat diakses oleh anak-anak dan generasi muda, termasuk anak-anak dan generasi muda tunanetra. 2. Memfasilitasi akses beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa, serta anak dari keluarga tunanetra, baik yang disediakan oleh lembaga nasional, regional, maupun internasional, dengan memperhatikan A. Sumber pendanaan yang terus meningkat, B. Jumlah penerima yang terus meningkat, C. Tingkat sosial ekonomi penerima beasiswa seperti prestasi, keadilan, dan pemerataan. 3. Mendesak pemerintah untuk membangun dan menerapkan sistem pendidikan inklusif di semua lembaga pendidikan, disesuaikan dengan kurikulum yang diterapkan dengan tidak menghilangkan sistem pendidikan khusus. 4. Mendesak pemerintah daerah untuk mengembangkan pengadaan
dan peningkatan sumber daya guru pembimbing khusus dalam sistem pendidikan inklusif. 5. Mendesak pemerintah daerah untuk mengembangkan pengadaan dan fungsi unit layanan disabilitas dalam mendukung pelaksanaan pendidikan inklusi. 6. Mendesak Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan di tingkat provinsi, kabupaten, kota untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengawasan terhadap sekolah luar biasa atau SLB sebagai lembaga pendidikan dengan kurikulum yang adaptif bagi peserta didik disabilitas multi atau ganda. 7. Mendesak pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM agar mengembangkan penyelenggaraan pelatihan keterampilan bagi tunanetra yang dapat mendukung aktivitas belajar, baik di lembaga pendidikan formal maupun non-formal. 8. Melakukan kampanye kesadaran tentang pentingnya pendidikan inklusif bagi tunanetra dan keluarga. G. Ketenagakerjaan dan kewirausahaan. 1. Mendesak pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM melalui Balai Latihan Kerja agar mengembangkan penyelenggaraan pelatihan keterampilan bagi tunanetra yang dapat menjadi bakal dalam aktivitas hidup di masyarakat secara mandiri dengan pemanfaatan teknologi komputer. 2. Mendesak Kementerian Tenaga Kerja dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung agar melaksanakan dan mengembangkan program pelatihan serta penempatan tenaga kerja bagi penyandang disabilitas termasuk tunanetra. 3. Mendesak diupayakannya penganekaragaman peluang kerja bagi tenaga kerja tunanetra. 4. Mendesak pemerintah agar memberikan kuota sebesar 2% bagi penyandang disabilitas dalam penerimaan aparatur sipil negara atau ASN dengan memperpanjang alokasi waktu serta menggunakan sarana dan prasarana yang aksesibel pada saat tes ujian masuk ASN. 5. Mendesak badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah agar memberikan kuota sebesar 2% bagi penyandang disabilitas dalam penerimaan karyawan. 6. Mendesak badan usaha milik swasta agar memberikan kuota sebesar 1% bagi penyandang disabilitas dalam penerimaan karyawan. 7. Mendesak pemerintah untuk memberikan penghargaan bagi perusahaan-perusahaan yang menerima tenaga kerja tunanetra, antara lain dalam bentuk keringanan pajak. 8. Mendesak lembaga penyelenggara pelatihan bagi tunanetra baik pemilik pemerintah maupun masyarakat untuk A. Mengembangkan keragaman jenis pelatihan kerja bagi tunanetra, B. Meningkatkan kualitas pelatihan kerja bagi tunanetra termasuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 9. Mendesak lembaga yang menerima tenaga kerja tunanetra baik pemerintah maupun swasta agar menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas dan alat kerja yang aksesibel bagi tunanetra serta memperhatikan aspek-aspek keselamatan kerja. 10. Membangun kesadaran diri tunanetra akan pentingnya pemanfaatan perlindungan keselamatan kerja. 11. Memprakarsai gerakan kampanye kesadaran untuk menumbuh kembang jiwa kewirausahaan di kalangan tunanetra. 12. Mendesak pemerintah dan masyarakat untuk menyelenggarakan dan mengembangkan pelatihan serta pembinaan di bidang kewirausahaan bagi tunanetra. 13. Mendesak Otoritas Jasa Keuangan atau OJK
agar bank milik pemerintah menyediakan skema kredit usaha khusus untuk penyandang disabilitas tunanetra. 14. Mendesak pemerintah dan lembaga terkait agar memberikan perlindungan khusus pada profesi pemijat tunanetra. Perlindungan tersebut diberikan dengan A. Memberikan sertifikasi profesi measure tunanetra. B. Memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap profesi pijat tunanetra sebagaimana profesi tenaga kesehatan yang lain. C. Menempatkan para measure tunanetra untuk bekerja pada layanan-layanan kesehatan, baik puskesmas maupun rumah sakit. D. Menempatkan tenaga measure tunanetra untuk layanan refreshing di area publik seperti hotel, pusat perbelanjaan, stasiun, tempat rekreasi, dan pusat kegiatan olahraga. 15. Mendesak pemerintah untuk mengalokasikan kuota tempat khusus di area publik guna memasarkan produk hasil karya tunanetra, baik berupa barang ataupun jasa di antaranya, dan tidak terbatas pada pelaku seni tunanetra, industri rumahan, jasa measure. 16. Mendorong pengembangan bisnis online bagi anggota pertuni pada khususnya dan tunanetra pada umumnya. 17. Mendorong para tunanetra untuk pengembangan aplikasi guna menumbuhkan bisnis ekonomi kreatif. H. Pembinaan mental dan spiritual. 1. Mengupayakan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan keagamaan sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. 2. Menjalin hubungan kerjasama dengan badan atau lembaga keagamaan, baik milik pemerintah maupun masyarakat, guna pelaksanaan pembinaan mental dan spiritual para tunanetra. 3. Mendorong dan mendesak Kementerian Agama untuk menyediakan kuota khusus, potongan biaya, dan layanan khusus, serta pendampingan khusus bagi jamaah umroh serta haji tunanetra. 4. Mendorong peningkatan kerukunan antar umat beragama di kalangan tunanetra. 5. Mendorong dan mendesak pemerintah melalui Kementerian Agama untuk pengadaan buku-buku sumber atau rujukan dalam berbagai format yang aksesibel guna pembinaan mental spiritual bagi para tunanetra. 6. Mendesak Kementerian Agama dan lembaga keagamaan untuk memberikan pembinaan, pengajaran para tunanetra agar mampu menjalankan tugas profesi keagamaannya. 7. Melakukan penyuluhan dan kampanye kesadaran masyarakat agar dapat menerima para tunanetra memimpin ritual keagamaan. 8. Mendorong lembaga atau organisasi keagamaan dan tokoh agama untuk mengkondisikan ritual agama secara aksesibilitas. I. Kesejahteraan sosial dan kesehatan keluarga. 1. Mendesak pemerintah agar memastikan sistem jaminan kesejahteraan nasional yang mudah diakses oleh tunanetra. 2. Mendesak badan usaha milik negara maupun swasta untuk mengalokasikan secara khusus dana CSR untuk pemberdayaan dan kesejahteraan tunanetra. 3. Mendesak pemerintah agar tunanetra bisa mengakses informasi mengenai program jaminan sosial. 4. Mendesak pemerintah untuk A. Segera menerbitkan kartu disabilitas. B. Membuat regulasi yang memudahkan pendistribusian kartu disabilitas tersebut
hingga ke penerimanya di seluruh wilayah Indonesia. 5. Mendesak Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan agar setiap rumah sakit negeri yang memiliki layanan kesehatan mata wajib menyediakan layanan low vision atau layanan untuk tunanetra yang berpenglihatan lemah. 6. Mengintegrasikan pengadaan alat bantu low vision bagi mereka yang tidak mampu ke dalam biaya layanan kesehatan yang dijamin oleh Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. 7. Mendesak pemerintah untuk A. Membebaskan bea masuk atau impor alat bantu tunanetra. B. Memberikan subsidi untuk pembelian alat-alat bantu tunanetra. J. Seni dan budaya, olahraga, serta kepemudaan. 1. Mendorong generasi muda tunanetra untuk mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang seni dan industri kreatif, serta olahraga sebagai salah satu pilihan karir. 2. Mendesak pemerintah pusat dan daerah, provinsi, kabupaten, kota untuk memfasilitasi pembinaan generasi muda tunanetra di bidang seni dan industri kreatif sedini mungkin, mulai sejak mereka duduk di bangku sekolah. 3. Mendesak pemerintah pusat dan daerah, provinsi, kabupaten, kota, melalui institusi pendidikan untuk menerapkan pelaksanaan pendidikan olahraga secara inklusif sehingga melahirkan olahragawan yang profesional. Mendesak National Paralympic Committee atau NPC untuk A. Membentuk organisasi induk untuk setiap cabang olahraga. B. Membangun sistem pembinaan olahraga yang berjenjang. C. Menjaring para tunanetra secara terbuka dan transparan sehingga dapat membangun diri menjadi atlet yang profesional dan menjuarai berbagai turnamen baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, dengan melibatkan Pertuni dalam implementasi semua proses sebagaimana yang dimaksud dalam poin A, B, dan C. 5. Mendesak pemerintah pusat dan daerah, provinsi, kabupaten, kota, agar membangun fasilitas olahraga rekreasi yang aksesibel untuk tunanetra. 6. Mendesak pemerintah pusat dan daerah, provinsi, kabupaten, kota, untuk memperhatikan kesejahteraan hidup atlet dan mantan atlet tunanetra yang berprestasi. 7. Mendorong peningkatan partisipasi pemuda tunanetra dalam kegiatan di organisasi Pertuni. 8. Mengalokasikan bidang kepemudaan dan kaderisasi dalam struktur kepengurusan Pertuni, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten kota. 9. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan khusus seperti seminar, pramuka, olahraga, latihan dasar kepemimpinan untuk pemuda tunanetra, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten kota. 10. Mengalokasikan sesi khusus tentang kepemudaan dalam penyelenggaraan rapat kerja dan musyawarah, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten kota. 11. Melibatkan pemuda tunanetra dalam berbagai kepanitiaan guna penyelenggaraan kegiatan tertentu di lingkungan Pertuni sebagai bagian dari proses kaderisasi organisasi Pertuni, baik tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten kota. 12. Menyelenggarakan diskusi dan pertemuan secara rutin untuk menggali aspirasi pemuda dan pelajar tunanetra. Melalui kegiatan ini diharapkan Pertuni dapat mendapatkan masukan tunanetra dan masukan ini akan menjadi bahan pengembangan program. 13. Menyelenggarakan Pekan Olahraga Seni atau Porseni dengan menggunakan event hari ulang tahun Pertuni di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten kota. 14. Mendesak pemerintah
untuk menyediakan tempat atau ruang bagi pelaku seni tunanetra untuk menampilkan karya seni di ruang-ruang publik seperti bandara, pelabuhan, stasiun, dan lainnya. 15. Membangun kebiasaan berolahraga di kalangan tunanetra sebagai bagian dari investasi membangun kesehatan dan kebugaran serta semangat kerja. 16. Di lingkungan internal organisasi, membentuk departemen, biro, dan seksi tentang kepemudaan dan pelajar yang berfungsi menyelenggarakan program-program yang terkait dengan kepemudaan, pelajar, dan mahasiswa sebagai bagian dari kaderisasi di organisasi pertuni. K. Penelitian, pengembangan, dan peningkatan sumber daya manusia. 1. Mengupayakan peningkatan mutu sumber daya manusia, baik dalam teori maupun praktek, manajemen keorganisasian, dan tata laksana administrasi melalui seminar dan lokakarya. 2. Mengupayakan diversifikasi alat bantu kemandirian tunanetra, di antaranya dan tidak terbatas. 2. Mengupayakan diversifikasi alat bantu kemandirian tunanetra di antaranya dan tidak terbatas pada tongkat sensor dan alat penunjang sesuai dengan profesi kerja yang dananya bisa diakses melalui anggaran pemerintah pusat, daerah, baik provinsi, kabupaten, kota. 3. Bekerja sama dengan lembaga-lembaga survei untuk melakukan penelitian tentang jenis-jenis pekerjaan yang sesuai dengan disabilitas tunanetra. 4. Mengadakan kampanye kesadaran kepada pemerintah dan masyarakat agar mereka memiliki pemahaman yang proporsional terhadap kemampuan tunanetra. L. Aksesibilitas fasilitas dan layanan publik. 1. Mendesak pemerintah pusat dan daerah, provinsi, kabupaten, kota, serta masyarakat untuk menyediakan aksesibilitas fisik di gedung-gedung, jalan raya, sekolah atau kampus, tempat-tempat ibadah, dan berbagai fasilitas umum lainnya guna menunjang kemandirian mobilitas tunanetra. 2. Mendesak tersedianya layanan publik yang aksesibel bagi tunanetra di semua aspek kehidupan, di antaranya A. Kesehatan, B. Pendidikan, C. Kepemilikan perumahan, D. Perbankan dan permodalan, E. Transportasi, F. Hiburan dan pariwisata, G. Perbelanjaan, H. Informasi, I. Akses terhadap bentuk dan nilai mata uang yang konsisten dan proporsional melalui Bank Indonesia. M. Aksesibilitas informasi, komunikasi, dan teknologi. 1. Mendesak diperbanyaknya bahan bacaan dalam berbagai format yang aksesibel bagi tunanetra, baik dalam tulisan braille, tulisan besar, audio, maupun elektronik. 2. Mendesak perpustakaan-perpustakaan untuk menyediakan buku-buku yang aksesibel bagi tunanetra. 3. Melakukan penyuluhan guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di kalangan tunanetra. 4. Melakukan penyuluhan guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya melek huruf braille. 5. Mendesak kelanjutan proses sosialisasi sistem simbol braille Indonesia, bidang matematika, fisika, kimia, tulisan singkat, musik, dan huruf Arab braille. 6. Mendesak pemerintah pusat dan daerah, provinsi, kabupaten, kota untuk membuat regulasi atau kebijakan agar produsen alat komunikasi baik piranti keras maupun untuk memberikan harga khusus atau konsesi bagi tunanetra yang membutuhkan. Bab 3. Penutup.
Demikianlah rancangan program kerja Pertuni Kabupaten Bandung 2021-2026 yang akan ditetapkan oleh Muscap 8 Pertuni Kabupaten Bandung dan selanjutnya menjadi kewajiban konstitusional bagi seluruh jajaran unit kerja organisasi Pertuni lingkup cabang Pertuni Kabupaten Bandung dan ranting-ranting Pertuni se-Kabupaten Bandung untuk dijadikan pedoman dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Ketua DPC Pertuni Kabupaten Bandung masa bakti 2021-2026 bertanggung jawab atas penyusunan, persiapan, dan pelaksanaan program kerja tahunan organisasi Pertuni Kabupaten Bandung serta atas pemberian bimbingan dan pengarahan kepada jajaran organisasi di tingkat cabang dalam hal menyusun program kerja setempat. Program kerja organisasi setempat diprioritaskan pada program yang menampung aspirasi dan atau yang langsung menyentuh kepentingan kaum tunanetra setempat. Program kerja sederhana yang berhasil dilaksanakan dengan sebaik-baiknya akan lebih jauh bermakna daripada program ambisius dengan anggaran besar, namun yang kemudian tidak terwujud dan kurang berhasil diwujudkan sebagaimana mestinya. Tanpa bermaksud mengurangi nilai peranan dan kontribusi pihak ketiga, keberhasilan Pertuni Kabupaten Bandung menunaikan segenap program kerja organisasi pada dasarnya sangat ditentukan oleh semangat pengabdian, dedikasi, dan kerjasama seluruh jajaran kepengurusan dan staf administrasi organisasi, serta partisipasi segenap anggota organisasi. Keberhasilan Pertuni dalam menunaikan segenap program kerja organisasi pada dasarnya sangat ditentukan oleh semangat pengabdian, dedikasi, dan kerjasama seluruh jajaran kepengurusan, staf organisasi, partisipasi segenap anggota organisasi, serta dukungan dan peran mitra kerja Pertuni. Musyawarah Cabang 8 Persatuan Tunanetra Indonesia Kabupaten Bandung tahun 2021 ditetapkan di Bandung pada tanggal pimpinan sidang paripurna, ketua menandatangani, sekretaris menandatangani. Ya, baiklah. Demikianlah tadi pemaparan program kerja yang sudah dibacakan tadi oleh leader kita dan sudah direkam. Mangga Pak Anwar untuk memandunya, silakan Pak Anwar. Ya, Halo. terima kasih Pak Dadang. Ya, terima kasih Pak Dadang. Mungkin bisa terdengar. Ya, saya hanya gini. Saya hanya saya ngecek pertanyaan-pertanyaan dari WA Informasi ya. Mungkin Pak Anwar bisa mengambil dari Google Meet ya. Mangga. Boleh Pak Dadang. Ini sangat jelas suara saya Pak Dadang. Rekan-rekan yang lain mungkin? Jelas. Mangga. Oke. Ya, demikian rekan-rekan semua, telah kita dengar paparan untuk program kerja kita ya 2021 sampai 2026. Program kerjanya sangat bagus dan mungkin mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik seluruh program-program kita yang akan digulirkan oleh ketua selanjutnya di Muscap yang ke-8 yang akan kita laksanakan sekarang ya ke depan. Nah, buat rekan-rekan semua silahkan untuk mengirim pertanyaan ke WA Informasi dalam rangka berpartisipasi dalam acara Muscap atau program kerja ini ya. Rekan-rekan semua silahkan. Saya lihat program kerja ini sangat bagus. Mungkin ada tambahan atau saran, kritik, dan lain sebagainya. Semua telah tertata rapi yang telah dibacakan oleh reader kita. Itu sangat bagus program kerja ke depannya. Mudah-mudahan ketua kita nanti
bisa mengeksekusi semua program-program ini dengan baik dan merata ke seluruh anggota yang ada di Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan ya, kita berdoa sama Allah agar ketua kita diberi kesehatan ke depan dan ketua sekarang yang menjabat juga diberi kemudahan untuk mungkin sebagai jabatan selanjutnya atau apapun itu. Untuk beliau kita apresiasi atas perjuangan beliau sudah 10 tahun mengabdi ya, 10 tahun lebih mungkin di Pertuni Kabupaten Bandung. Nah, untuk ketua yang akan terpilih, mudah-mudahan bisa mengeksekusi program-program yang ada yang telah disusun ya dengan sedemikian rupa. Mungkin silahkan teman-teman untuk berpartisipasi yang ada di seluruh Kabupaten Bandung yang menyimak radio streaming Pertuni Kabupaten Bandung, RSKS ya. Silahkan semua, mungkin ada pertanyaan, ada unek-unek, ada saran gitu ya dari rekan-rekan semua. Silahkan. Mungkin Pak Dadang akan membaca semua pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan, nanti akan dijawab oleh tim dari penitia SC ataupun OC ya. Mungkin seperti itu. Silakan rekan-rekan semua. Program telah kita putarkan tadi audionya ya. Tinggal rekan-rekan menelaah, menyimak kan, karena bisa terwujud sesuatu program itu apabila ada dukungan dari rekan-rekan semua. Tanpa dukungan dari rekan-rekan semua, saya pikir sangat mustahil diwujudkan program-program ini, karena harus sinergi antara petugas atau penitia atau siapapun itu untuk acara muscap ke depan ya. Nah, dan program-program yang akan digulirkan oleh ketua nanti itu juga butuh dukungan yang sangat besar dari rekan-rekan ya. Nanti biro-bironya atau pengurus-pengurusnya yang akan melakukan program-program ini, akan menjalankan sedemikian rupa ya, dan rekan-rekan semua akan merasakan efek-efek dari program-program ini nanti, karena saya lihat ini sangat bagus dan sangat berpotensial untuk mengembangkan tunanetra Kabupaten Bandung. Silakan rekan-rekan ya. Bagaimana Pak Dadang? Sudah ada pertanyaan-pertanyaan atau saran atau apapun itu, Pak Dadang? Belum ada yang masuk, Pak Anwar. Ya, Belum ada kita yang tunggu aja Pak Dadang sampai waktu yang telah ditentukan. Nanti kalau nggak ada, mungkin akan kita terus menyimak acara di WA informasi. Tapi kita tunggu aja Pak Dadang. Gitu ya. Barangkali yang di Google Meet mungkin ada yang mau bertanya atau menambahkan atau apa gitu, mau diberikan masukan. Ya, dari Pak Undang mungkin, Pak Ujang sama Abah ya. Abah Enggak, Hendra. anggota aja. Oh ya, anggota banyak yang gabung Pak Dadang nih. Anggota ini cuma ada Pak Uswah nih, sayangnya kalau di Google Meet ya. Ya, nggak apa-apa Pak Uswah. Bagaimana Pak Uswah? Silakan sedikit memberi mungkin saran atau kritik atau apapun itu, kita diskusi di sini mungkin ya. Begitu saran Pak Uswah. dari saya Pak Anwar, ya semoga program yang sudah dibacakan tadi bisa terlaksana ya dengan ketua yang akan datang begitu. Saya rasa program yang tadi dibacakan sama Mitra Bakti tidak harus ditanyakan lagi kan, itu udah program kan, itu udah termasuk ADART kan. Itu saya pernah mendengar itu, baca itu. Gitu, Kang Anwar. Tunggu sebentar ya, ada yang sedang merekam di informasi ini. Sebentar. Diulang aya nu paling oge kawalan ayeuna anjing. Diulang dah ieu mah sosialisasi. Teh pamen kada direvisi ngaran ieu. Ya, Pak An Sobari mungkin. Pak An mah di SC, balon.
Ya, ini ada suara tadi gabung ya. lagi ini. Oh ya, buat anggota semua sebagai tambahan ya. Sebagai tambahan, saya juga sudah mengirimkan file yang versi MP3-nya ya. Kalau barangkali nanti teman-teman ada yang terlewat ketika membaca tadi, mungkin teman-teman bisa menyimaknya kembali, bisa mengulang kembali di WA informasi ya, formatnya itu MP3. Nah, kalau di antara teman-teman memutarnya, itu kan nanti ketika diklik, itu ada diarahkan ke beberapa macam pilihannya. Ada musik, mungkin kalau misalnya musik ada yang musik, atau apa gitu ya, atau Google Musik misalnya. Nanti diklik aja salah satunya, nanti insya Allah akan muter otomatis gitu ya. Gitu. Atau mungkin insya Allah Pak Dadang Ya, kalau ada waktu Coba diaktifkan Kang Badang. Kalau semua bisa mungkin disesuaikan. kalau ada waktu di pukul sekitar pada asar itu radio streaming tertulis ke Bandung akan menyiapkan ulang ya. Iya karena radio. ya boleh. Bisa kita masih nunggu informasi panjang Nggak kayaknya. apa-apa Pak Ujang. Kita tunggu aja sampai jam 7 untuk kita diskusi masalah broker ini ya, program kerja kita 2021-2026 bener di acara Muscap yang ke-8 berarti ya. Nah, silahkan rekan-rekan semua yang ingin berpartisipasi dalam acara sosialisasi program kerja ini, silakan Apakah memberi sudah tanggapannya ya. Sudah merasa cukup program-program yang telah dibacakan tadi atau ada yang perlu dielaborasi atau bagaimana? Kalau udah dirasa cukup, ya mungkin boleh Anda untuk mengomentari di Bentar Pak Ujang, ada yang masuk nih. Yang masuk di informasi. Nanti saya kirim ke Cito ya, biar bisa diputar ya. Tunggu. ya, silakan. Evaluasi. Ya, Cito itu sudah saya kirim ya. Ada pertanyaan. Bentar ya. Kalau ini mungkin yang bicara Pak Aan siapa ya? Informasi sebentar bagi teman-teman yang itu tolong ditutup ya mic-nya biar tidak Maaf. ini radio. Maaf. Ya, dimatikan dulu mic-nya. Aduh, Citonya keluar ya. Ntar gimana ya? Muter-muternya. Itu Pak Dadang pertanyaannya Voice note. Bentar. Bentar ya, Cito mana ya? Bisa diputar toh. Itu udah saya kirim tuh. Ada pertanyaan. Bentar Kang, ini masih dalam proses. Oke. Iya, mangga. Kalau Cito, bisa di pantai aja. seandainya sama Pak Dadang bisa disimpulkan pertanyaan dari si A, si B-nya kan disebut gitu ya. Barangkali kalau bisa langsung dijawab. Panjang soalnya pertanyaannya. Ini apalagi yang nanyanya Pak Hakim, Pak Hakim itu panjang. Tadi luar masalah kaya cinta kalau teh. Tolong ya, yang lain matikan dulu mic-nya. Pak Aan, matikan dulu mic-nya, Pak Aan, mangga. Matikan dulu mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat panitia Muscap Pertuni Kabupaten Bandung. Sebelumnya mohon maaf ya, saya menyimak dari awal sampai akhir tentang pemaparan program kerja Pertuni Kabupaten Bandung ini. Tapi kalau ini saya nunutan begitu atau ngantuk atau tidak kedengaran begitu.
saya merasa tidak menemukan poin tentang adanya Pak komitmen barangkali Pertuni Kabupaten dengar ya. Bandung Ini soalnya untuk mengajak kalau berisik ormas ya disabilitas suaranya. yang lain, misalnya ITMI atau yang lainnya, untuk mengusulkan mendesak pemerintah Kabupaten Bandung supaya menerbitkan perda tentang supaya pemerintah Kabupaten Bandung menerbitkan perda tentang implementasi undang-undang disabilitas nomor 8 tahun 2016 itu. Karena menurut pikiran saya alangkah lebih bagusnya kalau mengimplementasikan undang-undang disabilitas nomor 8 tahun 2016 itu diimplementasikan dalam bentuk perda tingkat Kabupaten Bandung. Ya tentu harus dengan ormas disabilitas yang lain mungkin begitu. Jadi maksud saya barangkali Pertuni ada komitmen untuk mengajak kerjasama untuk sama-sama mengusulkan itu begitu supaya lebih mudah begitu. Kalau misalnya harus ada perdanya begitu, usulan saya dan masukan saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya kepada Pak Asim ya tadi mungkin. Sebenarnya kalau kita lihat dari program kerja yang diutarakan tadi oleh reader yang dibaca dan dari program kerja kita ke depan itu ada ya, mungkin Pak Asim menyimak ada tunanetra atau yang lain kan disebutnya, sifatnya kan umum memang ya, organisasi lain, tapi itu kan sebuah wadah yang berbeda, nggak mungkin di Pak Anwar, satu organisasi. interupsi sebentar ya. Tolong ini ya, dari siapa ini ya, berisik gitu ya. Mohon di off kan ini mic. Coba bantu dari sini untuk matiin ya. Ya. Siapa ya ini teh? Dari siapa yang aktif? Paan. Yang kreativitas netral mandiri nama ininya. Kreativitas netral mandiri. Itu. Ketemu. Udah ketemu, Cito. Udah ketemu ya? Sebentar. Kreativitas netral mandiri. Udah di mute dari sini ya. Ya, ya. Lanjut. Ini udah jelas ya. Udah sangat belum. jelas. Masih ada nih. Siapa lagi? Iya. Kreativitas netral mandiri. Ada gitu. Bentar. Ada di sini nih. Tapi kayaknya udah jelas kok. Mandiri official. Dadang. Ya. Udah jelas kayaknya. Udah cukup jelas ini. Ya, udah nggak feedback lagi. Nah, udah cukup jelas. Ya, sudah. Ya, silakan. Ya, siap. Oke, saya sambung tadi ya mengenai program kerja. Sebenarnya dalam organisasi itu kita saling sinergi ya, saling membangun gitu. Tapi dalam satu wadah tidak mungkin ada wadah yang lain. Mungkin tadi Pak Hasim menyebut ITMI tadi ya, itu kan suatu wadah yang berbeda. Tapi kita tetap kerjasama dalam hal yang sifatnya membangun gitu. Nah, tadi disebutkan di dalam proker tadi memang mungkin ya, kalau saya nggak salah dengar, itu ada yang lainnya, anggota Pertuni maupun tunanetra lainnya gitu kan. Berarti kan masuk ke seluruh anggota yang ada di Kabupaten Bandung, walaupun dia tidak bergabung dengan Pertuni itu tadi. Saya pikir pasti ada arah ke sana untuk mengajak bagaimana teman-teman yang lain juga agar bersama-sama ya untuk dalam program ini memajukan organisasi atau program-program yang kita gulirkan tadi di atas. Begitu mungkin Pak Dadang, menurut saya ya, mungkin ada tambahan dari Pak Dadang atau yang lainnya, begitu. Ya, tambahan dari saya, memang ada yang terlewat itu, satu poin Pak Anwar.
Kita waktu itu Oke. memang sempat ya, itu betul, memang betul Pak Asim, kita itu kalau nggak salah di poin advokasi ya. Advokasi itu memang kita memang belum sempat membuat rancangan raperda ya. Memang ini masuknya ke raperda ya. Ini turunan mungkin ya, turunan dari Undang-Undang Nomor 8 2016. Lalu ada peraturan menteri juga, PP-nya, peraturan pemerintah 2019 itu juga tentang nomor 20, kalau tidak salah nomor 20 ya, 20 tahun barangkali tolong dikoreksi kalau salah ya. Nomor Iya. PP nomor 20 tahun 2019 tentang turunan dari UU disabilitas. Dan memang untuk di Jawa Barat sendiri, apalagi di Kabupaten Bandung, memang kita belum ada regulasi yang memuat tentang perda ya, perda disabilitas. Memang perlu melibatkan berbagai organisasi lain ya. Jadi untuk membuat perda ini tidak hanya disabilitas netra saja, tapi kita juga bisa melibatkan disabilitas yang lain, organisasinya maksudnya ya. Mungkin kalau disabilitas netra ada ITMI, ada Pertapi ya, ada Porti, atau di disabilitas lain misalnya ada Gergatin atau apalah namanya, PPC, MPC. Iya betul Pak Dadang. Jadi memang perlu ada sinergi ya. Insya Allah nanti mungkin ini masuknya ke poin tambahan ya di advokasi gitu ya. Iya, pengadvokasian untuk gabung sama organisasi yang lain, Pak Dadang mungkin ya. Ya itu memang penting ya dalam berangkat kita kerjasama mungkin ya. Ya itu bagus juga sih. Cuman kita kan program yang ada yang telah di Pertuni ini itu yang kita kembangkan dulu gitu. Nah nanti berjalannya waktu saya pikir pastilah semua pihak akan terlibat di situ. Begitu Pak Dadang mungkin ya. Iya, itu sasaran utamanya memang disabilitas kita dulu, netra dulu. Iya, Dan betul. hanya ini nyambung kalau seandainya nanti Pak Maman terpilih jadi ketua Pertuni Jabar misalnya nih, kita berandai-andai Ya. boleh kan? Gitu. Boleh. Nah, Pak Maman kepilih jadi ketua DPD Jabar, terus misalnya nanti siapapun yang calon yang terpilih nanti bisa bersinergi, kita bisa buat perda disabilitas sebagai turunan dari UU nomor 8 dan peraturan pemerintah yang turunannya gitu ya. Memang ini perlu dibuat perdanya untuk di kabupaten dan di provinsi. Gitu. Sebagai implementasi dari UU disabilitas itu sendiri gitu. Iya betul Pak Dadang. Ya saya sangat setuju ya. Bagaimanapun organisasi ini harus dibuat se-enjoy mungkin ya untuk anggota yang ada. Apalagi kalau kita syukur-syukur seperti Pak Dadang bilang tadi ya, mungkin sangat bagus kalau Pak Ketua kita menjadi Ketua Jabar. Jadi kita kan lebih punya akses lah gitu ya untuk mengembangkan Pertuni kita selanjutnya, karena PR-nya kan saya pikir masih ada ya, masih banyak malah ya, seperti sekretariat ya belum punya kita dan lain-lain sebagainya. Maaf Anwar, sorry, kalau untuk kesekretariatan alhamdulillah sudah ada. Saya dapat info dari Pak Maman selaku ketua ketua yang sekarang. Kita sudah dapat anggaran 30M untuk membuat resource center ya, itu khusus untuk semua disabilitas. Di situ di dalamnya ada Pertuni termasuk di situ gedungnya. Nah itu betul Pak. Mudah-mudahan aja, kita berdoa semua lancar ya itu ya. Nah program-program kerja ini kenapa saya bahas demikian, karena memang ada kaitannya gitu ya dengan program-program kita yang akan kita gulirkan. Mungkin banyak sekali ya mengenai advokasi misalnya kan. Nah ini sangat masih kurang saya rasa. Ada yang masih diskriminatif di masyarakat juga belum tercover semua gitu kan. Masih banyak PR kita. Mudah-mudahan ketua kita selanjutnya dan yang ada di sini Pak An, Pak Undang dan Pak Hendra gitu ya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi semua ya.
Nah, ini sangat 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 bagus lah gitu kalau sempat di apa namanya itu dieksekusi dengan baik, semua program tuh bisa teratasi semua. Karena banyak sekali Pak Dadang programnya tadi ya. Gitu. Betul. Ini PR buat Ada ketua. kurang lebih ada 30-an lah item itu kalau nggak salah. Iya. Ada 30 turunannya itu Nah, jadi ini. dari itu. Nah, terus ini Iya. kebetulan kan tema seminar nanti di Mucap itu adalah sosialisasi dan implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas Iya. ditinjau dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Nah, ini Karena penting. ini yang paling Betul. fundamental, yang sangat fundamentalnya ini 4 ini. Gitu. Betul. Nanti kalau insya Allah nanti pembicaranya juga yang orang-orang yang berkompeten. Nah, ini langkah Siap. awal ya, langkah awal untuk Betul. proker ke depannya. Gitu. Nah, ini paling penting soalnya itu dasar kita berjalan nanti kan di situ. Ini PR ketua yang baru nih, Pak Undang, Pak Abah Hendra dan Pak Ansobari, ini berat ini PR-nya. Ini program kerjanya berat sebenarnya. Mudah-mudahan kita doakan dan kita dukung, insya Allah pasti berjalan ya. Saya yakin gitu karena kita semua punya potensi, tinggal kita menggalinya dan menerapkannya. Itu mungkin Pak Dadang ya. Ya, kami masih menunggu nih. Barangkali ada yang mau bertanya. Ya. Sampai Silakan saat ini yang ada di Kadang saya izin dulu, izin mau duluan ya, ini ada paculen. Oh, enggak, boleh. Boleh. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Silakan ya, kami tunggu sampai jam 10 ya. Oh, ini udah ada yang masuk nih. Sebentar. Ya, silakan. Dadang. Kayaknya Pak Asim lagi nih yang masuk nih, tar. Yang ya, rekan-rekan ya yang ada di seluruh Kabupaten Bandung, silakan untuk mengirim pertanyaannya di WA informasi agar program kerja ini punya andil Anda ke depannya. Apabila program ini tercapai dengan baik, terlaksana dengan baik, pasti dengan pertanyaan-pertanyaan seperti Pak Hasim tadi ya. Sebentar, pasti Pak Anda Anwar, instruksi. Ini ada yang masuk lagi nih. Tolong Cito nih diputar lagi. Silakan. Ini ada yang masuk Pak Asim. Ya, silakan Cito. Ya, masih proses ya, sebentar. Ya, mangga, sok. Silakan Cito. Kalau bingung kemana nih, Teh? Saya lagi rapat ini. Makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini saya masuk lagi nih. Oh iya betul sekali ya, betul sekali. Jadi adanya Perda kabupaten itu harus didahului oleh adanya Perda provinsi begitu. Jadi kalau di provinsi belum ada Perda tentang implementasi Undang-Undang Disabilitas nomor 8 tahun 2016. Nanti kabupaten kota tidak akan bisa karena mengacu kepada perda yang mana begitu. Nah, mungkin langkah kita di sini saya mengusulkan ya Pertuni Kabupaten Bandung kepada Ketua Pertuni Jawa Barat supaya ada komitmen untuk itu, untuk mendesak kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat agar
ada Perda Provinsi Jawa Barat tentang implementasi Undang-Undang Disabilitas nomor 8 tahun 2016 supaya nanti disusul oleh Perda-Perda kabupaten dan kota. Begitu ya, mohon maaf saya masuk lagi begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Hasim ya. Itu betul ya. Ya kita akan bekerja sama nanti ya. Semua komponen akan terlibat. Semua recorder pasti akan terlibat dalam mengeksekusi masalah undang-undang ini ya. Nah, ya itu Pak Dadang dari saya, mungkin bisa disambung sama Pak Dadang mungkin penjelasannya. Wah, Pak Anwar bukan recorder tapi stakeholder. Ya. Stakeholder itu ya pengambil kebijakan. Gitu ya. Iya, betul. Iya. Ya. Stakeholder Gitu. ini susah ngomongnya. Stakeholder ya. Ya, pengambil kebijakan. Ya, mungkin gitu Pak Dadang. Silakan Pak Dadang, mungkin ada yang akan ditambah. Ya, ini masih kita tunggu ya. Masih kita tunggu ya. Sebenarnya kalau pendapat Pak Hasim ini hanya sekedar menguatkan saja. Penguatan dari apa yang tadi yang sebelumnya. Iya, betul. Gitu. Ya, Pak Dadang, Ya. Pak Anwar ya. Waktu itu kan jam 10 itu batas maksimal ya. Kalau memang dirasa sudah tidak ada audiens yang memberikan saran, masukan, kenapa nggak apa-apa dirup juga. Ngapain kan kita nunggu sampai jam 10 kalau memang nggak ada kan ya. Itu hanya batas maksimal waktu kita. Kalau memang sudah nggak ada, tutup saja. Kalau memang sudah nggak ada gitu. Terus yang kedua, kita kan di-share lagi juga sama di WhatsApp informasi kan sama kan ya. Nah terus saya tadi pas masuk agak lambat Bang karena ada suatu hal tadi. Saya menyebar besok itu diberikan dengan waktu kepada audien yang ada di WhatsApp untuk memberikan saran, masukan atau kritikan pada proker tersebut yang di WhatsApp. Baik Pak Dedi. Memang ini udah hampir jam 9:30 nih, tapi memang sampai saat ini belum ada yang masuk. Iya, Pak Dadang. Sepertinya kalau sudah tidak ada yang masuk lagi ya udah kita tutup saja ya. Cuman gini, sebelum ditutup, saya ingin tegaskan itu memang betul itu sudah saya share file audionya yang tadi tentang program kerja. Nah, mungkin kita batasi saja sampai pukul 11 pagi ya. Betul. Sampai pukul 11 pagi besok ya. Iya. Kalau sampai pukul 11 pagi nggak ada lagi koreksi, pertanyaan atau masukan atau apapun itu, ya kita ya beralih mungkin ke program berikut sudah beres, Pak Anwar, sudah beres, sudah selesai. Oh iya. Jadi semua anggota mungkin ya menerima apa yang sudah kita buat gitu. Kalau sampai jam 11 pagi tidak ada lagi yang mengajukan usulan, pertanyaan, masukan atau saran ya. Ya, itu yang dianggap ya anggota sudah menerima gitu ya. Apa yang sudah kita buat. Pak Dadang, masalah vaksin tuh banyak yang divaksin nanti di acara itu? Vaksin insya Allah ada 30 orang kurang lebih. Iya, Sinopharm itu ya. Itu memang khusus untuk tunanetra itu? Iya. Enggak, itu khusus untuk disabilitas, semua disabilitas itu Sinopharm. Itu lebih bagus atau gimana? Ya lebih bagus lah. Apalagi itu tuh yang khusus yang disabilitas itu dapat bantuan langsung dari Arab Saudi. Oh, iya. Berarti kita nanti lah ngobrolnya itu mah beda topik nanti lah itu ya. Nanti aja pas besok ketemu. Ya, saya mah takut suntikan sebenarnya. Ya, nanti kita ngobrol di Japri aja ya. Ya, cek aja kalau di WhatsApp informasi sudah nggak ada, ditutup aja padahal nggak apa-apa. Ya, Pak Dedi, terima kasih Pak Dedi atas kepercayaannya Pak Dedi. Oh iya, sama-sama Pak Anwar. Baiklah, para pendengar sahabat Pertuni dimanapun Anda berada. Karena sudah tidak ada lagi yang memberikan tanggapan, pertanyaan, masukan, atau saran, maka dengan ini sosialisasi program kerja Pertuni Kap Bandung untuk masa bakti 2021-2026 saya nyatakan ditutup ya. Ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan rangkaian program sosialisasi ya. Terhitung dari malam Jumat kemarin kita sudah membahas LPJ, terus Sabtu kemarin sudah membahas Tartib barusan ya, dan sekarang kita sedang berjalan broker ya.
Baik, Ya, siap. dengan demikian saya akhiri saja dengan mengucap hamdalah alhamdulillah alamin dan dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Cito, Ya. terima kasih Cito ya. Cito, terima kasih. Sampai ketemu besok.